Pemirsa, mengunjungi kawasan wisata yang ada di Kepulauan Seribu memang tidak pernah ada habisnya. Nah, dalam episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah pulau, namanya adalah Pulau Rambut. Dan Pulau Rambut itu terletak di kawasan Kepulauan Seribu Selatan. Dan ada apa saja sih di Pulau Rambut? Nanti kita akan ditemani dengan Bapak Desman. Nah, Pak Desman, ada apa aja sih nanti di Pulau Rambut, Pak? Nanti, jadi gini Mbak Eka, Pulau Rambut sama Pulau Bokor merupakan pulau konservasi. Nanti di sana ada beragam macam-macam, di sana baik itu flora maupun fauna. Untuk itu lebih jelasnya kita nanti langsung ke pulaunya aja. Langsung aja ke sana ya. Nah, bisa daripada penasaran, kita langsung ke sana yuk. Perjalanan tim jalan-jalan menuju Pulau Rambut kali ini melalui dermaga Marina Ancol. Untuk bisa menempuh perjalanan sejauh 14 mil membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Nampaknya cuaca kali ini sedang kurang baik, pemirsa. Ombaknya cukup besar. Namun demikian tidak menyurutkan niat kami untuk bisa menyusuri pulau yang telah ditetapkan sebagai Suaka Marga Satwa itu. Sepanjang perjalanan kami disuguhkan dengan pemandangan indah pulau-pulau yang membentang di perairan Teluk Jakarta, seolah menyambut kunjungan kami ke Pulau Rambut. Sejumlah pulau di Kepulauan Seribu adalah berpenduduk, namun tidak sedikit pula yang hanya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi alam, seperti Pulau Bokor dan Pulau Rambut. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pulau Rambut dan nanti saya akan mengajak Anda untuk mengelilingi Pulau Rambut ini. Ini dia Pulau Rambut yang terletak di Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Sebelumnya kawasan Pulau Rambut difungsikan sebagai cagar alam pada tahun 1937 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun fungsinya diubah menjadi Suaka Marga Satwa di tahun 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan seluas 90 hektar yang terdiri dari 45 hektar daratan dan 45 hektar perairan di sekeliling Pulau Rambut. Selain sebagai kawasan Suaka Marga Satwa, sejauh ini Pulau Rambut banyak dimanfaatkan sejumlah peneliti, baik dari kalangan mahasiswa maupun instansi, dalam hal ilmu pengetahuan dan pengembangan budidaya. Sebagian besar datarannya terdiri dari tanah rendah berpayau. Pantai barat dan utara terlindung oleh gugusan karang yang membentuk laguna. Sementara di bagian selatan dan tenggara, pantainya landai dan berpasir putih. Namanya juga kawasan Suaka Marga Satwa. Tidak heran kalau di sini kita bisa menjumpai puluhan ribu burung dari berbagai jenis yang didominasi oleh jenis burung pecuk. Lainnya adalah jenis burung bangau, koak, roko-roko, bluok, suren kutilang, kepodang, dan lain sebagainya. Wah, sungguh menakjubkan pemirsa. Berada di Pulau Rambut, saya seperti terperangkap dalam sarang burung. Para burung seolah berkuasa di pulau ini. Ratusan, bahkan ribuan sarang burung bisa kita jumpai di pucuk-pucuk pohon tinggi. Ramainya suara kicauan berbagai jenis burung mengiringi perjalanan kami menelusuri Pulau Rambut.
Nah, untuk bisa melihat lebih jelas keseluruhan kawasan di Pulau Rambut ini, sekarang saya bersama Pak Desman akan mengajak Anda menuju sebuah menara pengamatan dan pengawasan yang berada di tengah pulau. Dalam perjalanan menuju menara, saya banyak disuguhkan dengan pemandangan yang menarik. Berbagai jenis pohon besar, semak belukar, dan guguran daun yang berserakan seolah ingin menunjukkan kepada saya bahwa inilah hutan. Salah satu bukti bahwa di cakral Pulau Rambut ini ada biawak. Ini merupakan sarangnya. Oh, ini sarangnya, Pak? Iya. Oh, iya. Ini kayunya kayu kupu, tapi kayunya udah mati. Oh, ini udah mati kayunya, Pak? Ini jenis kepuh ya? Jenis kepuh. Sekitar berapa ratus tahun tuh, Pak? Wah, udah tidak terhitung ya, Pak ya? Ini. Kawasan Pulau Rambut ini terbagi dalam 3 vegetasi hutan, yakni hutan pantai, payau, dan sekunder atau tipe campuran. Sejumlah tumbuhan yang ada di hutan pantai yang berpasir banyak ditumbuhi semak dan perdu, seperti rumput lari-lari, seruni, dan bakung laut. Sedangkan pada vegetasi hutan payau ditumbuhi pepohonan tinggi yang homogen dan didominasi dengan pohon bakau, berjenis Isophora mucronata dan Stylosa. Bagian hutan payau membentang di bagian utara, mulai dari arah barat hingga ke timur. Saat air laut pasang, airnya bisa sampai ke area ini, pemirsa. Sejumlah tanaman bakau yang ada di Pulau Rambut juga berfungsi dalam mencegah abrasi pantai. Makanya, tidak jarang pemerintah setempat beserta sejumlah pihak yang peduli akan lingkungan turut menanam mangrove di pulau ini setiap tahunnya. Tahukah pemirsa, dari hutan payau inilah saya bisa melihat pemandangan yang cukup menarik perhatian. Ratusan atau mungkin ribuan sangkar berbagai jenis burung dengan jelas terlihat pada setiap ujung pohon bakau yang tinggi. Inilah markas besar para burung. Suara kicauannya benar-benar indah. Memasuki kawasan ini Anda harus siap jika sewaktu-waktu kotoran burung singgah di kepala Anda ya. Jadi, lebih baik kenakan topi jika Anda berkunjung ke Pulau Rambut. Di kawasan Pulau Rambut ini ada juga vegetasi campuran atau yang dinamakan hutan sekunder. Hutan sekunder terdiri dari pohon-pohon tinggi, semak belukar, dan tumbuhan merambat. Seperti tanaman unik ini nih, namanya adalah bola-bola karena bentuknya bulat. Uniknya karena isinya menyerupai mainan puzzle. Jenis tanaman lain yang mendominasi seperti jati pasir, kosambi, kepuh, dan soka hutan. Setelah melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan tinggi dan semak belukar, nah akhirnya sekarang saya sampai juga nih di menara. Ya, ini dia menara pengamatan dan pengawasan. Biasanya para peneliti menggunakan menara ini untuk mengamati berbagai jenis burung. Kita ke atas yuk. Menara ini diperuntukkan bagi pengamatan jenis burung dan pengawasan terhadap kawasan Suaka Marga Satwa Pulau Rambut ini dibuat pada tahun 1983 dengan ketinggian 15 meter. Wah, tinggi juga ya.
Dari puncak menara bisa terlihat jelas keragaman jenis burung yang menghuni Pulau Rambut. Ternyata ada juga loh jenis burung bluewok yang berasal dari negara Australia. Burung bluewok hanya singgah ke tempat ini dari bulan Februari hingga Agustus. Biasanya para pengunjung yang melakukan pengamatan terhadap burung menggunakan teropong yang mereka bawa. Saya beruntung karena datang ke pulau ini saat burung-burung dalam masa pembiakan, yang jumlahnya sangat banyak pemirsa, mencapai puluhan ribu ekor. Pada masa pembiakan ini berlangsung antara bulan Maret hingga September. Sementara pada musim barat, yakni dari bulan Desember hingga Februari, dan musim timur dari bulan Juni hingga Agustus, biasanya tidak banyak burung yang menghuni Pulau Rambut. Burung-burung itu tinggal di hutan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pada masanya nanti, barulah mereka kembali lagi ke Pulau Rambut. Benar-benar pemandangan yang indah. Hamparan pepohonan hijau membentang di depan mata. Burung-burung yang berterbangan melengkapi keindahan alam dari Sang Pencipta. Sungguh menakjubkan. Ternyata Jakarta masih memiliki kawasan seperti ini. Nah, untuk di Pulau Rambut ini Pak, untuk peran dan fungsinya sendiri sejauh ini apa sih Pak? Secara ekonomis ya mungkin ini ya kurang begitu, tapi untuk konservasi yaitu di fungsinya terutama untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan sebagai penelitian. Sebagai penelitian, Ya, jadi banyak untuk juga ya pertumbuhan. Pak ya yang melakukan penelitian di Ya, sini ya Pak ya? Apa hanya mahasiswa dari dalam negeri saja atau mungkin ada juga dari luar negeri Pak? Ada juga yang dari luar. Jadi harus izin dulu Izin pemirsa kalau mau melakukan penelitian di tempat ini ya Pak ya? Ya. Oke.